4, 3, 2, 1. Ya, selamat datang di podcast Bacot, podcast cerita orang dalam. Hari ini kita ditemani sama salah satu orang nih juru bicara di kampanye pilkada kemarin. Itu ada Bang Panji Pragiwaksono. Hai. Hari gini Bang, dan ada lagi episode kita hari ini spesial karena ada co-host. Enggak, ini sebenarnya teman. Namanya Mbak Dela Fidela Anandita. Selamat sore Mbak Dela. Halo, sore. Ya. Hai Bang Panji. Lama gak ketemu. Iya. Dela nih lagi pakai efek-efek Wonder Woman ya. Rambutnya berkibar tanpa henti nih gue lihat nih. Iya nih, pakai kipas gue. Wonder Woman kan gitu. Di adegan apapun rambutnya berkibar gitu. Panas gue di perpustakaan ini, mohon maaf ya. Nah, siap. Gimana ya, Mas gua gini, dari Maret kita mulai heboh COVID gitu. Lu kan punya komen di Monday Market, terus lu punya acara di Kilo segala macam gitu. Itu habis itu kan berarti berhenti nih Bang. Nah, menurut lu apa yang harus dilakukan sama teman-teman stand up comedian dalam merespon si kondisi hari ini gitu ya, kondisi COVID-19 ini nih. Gimana? Okay. Gimana? Memang stand up comedy adalah kesenian yang salah satu yang terdampak keras sih. Karena stand up comedy itu kan yang orang suka nggak ngeh ya. Dia tuh tampak kayak monolog, tapi sebenarnya realitanya itu dialog. Karena orang yang nari itu bisa nari sampai trance bahkan tanpa ada penonton di depannya dia. Musisi itu dia bisa nyanyi, terus bisa ke hati banget, sendirian pun bisa. Maksudnya, kalaupun dia ada penontonnya sibuk sendiri, itu nggak akan mengganggu dia. Walaupun tentu dia lebih senang kalau penontonnya reaksi balik. Tapi stand up tuh nggak kayak gitu. Stand up itu prakteknya tuh dialog. Karena setiap kali gue ngelempar sesuatu, wajib ada timbal balik. Dan kalau timbal baliknya itu nggak ada, tidak terasa kayak stand up. Dan itulah kenapa Raditya Dika bilang stand up itu selalu punya 3 elemen, materi, delivery, dan penonton. Tidak ada salah satu, bukan stand up comedy. Nah, memahami bahwa penonton itu butuh ada, ini membuat stand up comedian jadi kesulitan, karena social distancing itu salah satu keharusannya adalah meniadakan kumpulan orang, apalagi yang berdekatan. Jadi, stand up comedy itu terdampak sekali. Nah, kalau pertanyaannya apa yang mesti dilakuin, gue percaya jalannya tuh banyak, tapi intinya sih satu. Intinya harus beradaptasi. Tapi gue pengen kita semua sadar bahwa nggak semua orang mudah untuk beradaptasi. Nggak semua orang tuh mudah untuk berubah soalnya. Beradaptasi untuk apa? Banyak nih. Satu, misalnya ketika kita nggak bisa dapat job dari panggung seperti biasanya, kita beradaptasi dengan melawak di sosmed. Melawak dari Instagram. Itulah kenapa saya selama pandemi bikin konten-konten aneh. Kolaborasi dengan Aureli, kolaborasi dengan Malik and the Essential, aneh-aneh lah pokoknya. Orang lagi nyanyi, gue ngelawak di situ, gue tabrakin. Atau bikin lila show, atau gue bikin konten YouTube. Gue sekarang lagi, salah satu produk yang lahir gara-gara pandemi itu ada namanya Berita dari Neraka. Kebetulan Gubernur DKI Jakarta tuh sering jadi target di Berita dari Neraka. Cuman maksud gue bisa adaptasinya ke situ. Kenapa? Karena dengan kita beradaptasi ke situ, kita jadi tidak perlu kehilangan potensi pemasukan. Karena sebenarnya kalau emang esensinya adalah melawak kan bisa di mana aja. Bisa di panggung, bisa di sosmed. Dan kalau lu bingung nyari penghasilan, nggak dapat di panggung, sebenarnya bisa dapat penghasilan ngelawak di sosmed. Cuman nggak semua orang bisa melakukan ini, atau nggak semua orang punya platform sosmed yang cukup solid untuk membuat dia bisa memonetisasi dirinya. Contoh, mungkin ada stand up comedian yang selama ini nggak terlalu mikirin YouTube, nggak terlalu mikirin Instagram. Ketika dia mau mulai pindah, followers atau subscribernya cuma 120 atau mungkin cuma 1.500, akhirnya nggak ada monetisasi itu. Di Instagram juga mungkin dikit dan segala macamnya. Nah, adaptasi lainnya apa? Adaptasi lainnya adalah melawak online. Tapi dibutuhkan kemauan untuk beradaptasi karena rasanya beda sama sekali dengan manggung di atas panggung stand up beneran, dan kemungkinan ada peluang-peluang stand up online yang membuat kita harus ngoceh sendiri, nggak ada penonton. Nah, gue salah satu yang nggak bisa tuh.
aduh gue nggak yakin gue bisa deh ngelawak stand up gitu, nggak ada penonton di depan gue nggak yakin bisa. Tapi gue tahu juga kalau gue nggak beradaptasi, gue akan kehilangan peluang. Saat ini pertanyaannya adalah, ya lu mau ideal atau lu mau hidup? Kalau lu mau hidup, nggak ideal nih guys. Kalau misalnya lu mau ideal, ya terima resiko aja, moga-moga tabungan lu kuat. Nah, jadi intinya adalah banyak koridornya, termasuk misalnya salah satu bentuk adaptasinya tiba-tiba ngurusin kuliner, bisa juga, nggak apa-apa juga. Atau jadi jualan masker, ya nggak apa-apa juga. Cuman ya intinya adalah komedian atau stand-up comedian harus beradaptasi. Itu sih menurut gue. Wah, iya sih. Soalnya itu menurut gue salah satu yang paling menarik dari lu adalah topi tai. Di Berita dari Neraka. Sat! Itu sih ya. Itu seperti yang, dan mas gue itu jadi salah satu, lu kan salah satu yang ini ya, yang apa, langsung shifting. Gue kelihatan banget ya, begitu drop, berhenti, lu langsung shifting, berubah jadi bikin konten YouTube-nya lebih banyak, bikin lila show lebih sering gitu. Dimana kalau kondisi biasa kan lu nggak sebanyak itu sih, ingat gue ya, nggak sebanyak itu bikin konten di YouTube dan di Instagram. Tapi emang kan nggak apa ya namanya, nggak sewah dong dibanding hari-hari biasanya dong gitu kan. Nah, ada nggak sih diskusi sama teman-teman stand up comedian gitu tentang kira-kira kita bisa bikin bentuknya kayak gimana nih gitu, untuk respon si COVID ini gitu. Ada nggak sih terobosan-terobosan yang udah dipikirin gitu? Sebenarnya udah, dan saat ini sedang dikerjakan. Jadi gue kemarin udah ngumumin ke masyarakat bahwa gue dan kantor gue di perusahaan gue bulan ini di minggu terakhir akan merilis sebuah produk namanya comikakomedy.club. Jadi lu bayangin comedy club tapi live video streaming. Wow. Ini akan jadi solusi untuk stand up comedian yang emang nggak bisa pivot, yang cuman punya kemampuan melawak. Permasalahannya live video streaming selama ini itu kan gratis. Jadi gue rasa sih anak band atau penyanyi itu job live streamingnya banyak. Tapi kebanyakan job live streaming itu gratis. Yang bayarin pihak ketiga, yaitu sponsor. Atau mungkin nggak ada pihak ketiga sama sekali, manggung gratisnya untuk amal. Nah, itu jadi produk normalnya sekarang. Sebuah kenormalan ngelihat orang manggung di streaming secara gratis. Nah, tapi kan tantangannya adalah brand ini nggak setia. Dia mungkin cuman acara ini doang mau ngebayarin kita manggung. Mungkin acara-acara lain kita nggak diajak. Tapi kan sebagai pemanggung kan kita butuh duit. Berarti yang paling benar adalah hidup dari penonton kita. Dari orang yang biasanya beli karya kita. Nah, jadi gue berpikir, kira-kira nih orang yang biasa nonton stand up off air mau nggak ya dikasih streaming tapi bayar gitu. Dan ketika kemarin gue sempat eksperimen bikin Comika Afterlife, ternyata mereka mau. Dan akhirnya kita pikirkan, ya udahlah, daripada kita pakai platform orang, terus udah gitu kita banyak kekurangan di sana-sini, mending kita bikin aja platform sendiri. Bagaimana kalau kita bikin sebuah venue stand up, tapi online. Orang bisa registrasi, beli tiket di situ, mereka bisa pilih show, tanggal segini, nonton si ini, tanggal ini, persis kayak stand up comedy club, tapi ini streaming. Dan akhirnya kami kembangkan termasuk tools keamanannya, kayak sebelum lu beli tiket, kita ngasih tahu bahwa lu nggak boleh ngerekam, nggak boleh nyebarin, terus lu nggak boleh nge-hackle atau ngeganggu. Kalau itu terjadi, lu akan diusir. Ketika orang udah beli tiket pun, sebelum dia masuk ke venue virtualnya, akan ada pop-up informasi. Sekali lagi kami ingatkan, lu nggak boleh ngeganggu, nggak boleh segala macam, kalau ya lu di-kick gitu. Ketika masuk, experience-nya ya biasa open gate, misalkan acara jam 8, jam 7 open gate. Jadi orang-orang yang megang tiket bisa masuk, nunggu, jam 8 acara mulai, 2 jam acara ngelawak, setelah itu mereka pulang udah. Itu semua live aja gitu. Dan ada sebuah kebahagiaan tersendiri nonton show berbayar ketimbang show yang gratis, karena mereka tahu kalau gue bayar biasanya nih ada joke-joke yang beresiko nih. Yang kalau misalkan ada di YouTube live, ini orang bakal tersinggung. Gue mau bayar untuk nemuin joke yang bikin gue bahagia, yang geng-geng tersinggung nggak pada masuk lah, karena yang beli tiket adalah yang pengen. Nah, itu jadi andalannya. Akhir minggu ini kita akan mulai, dan di bulan Juli, di bulan
ulang tahunnya Stand Up Indo, komunitas stand up, kami akan dengan resmi melaunching itu. Nah, itu adalah penawaran. Itu Seru. Kenapa? Maksudnya apakah platformnya pakai Zoom gitu atau kayak gimana tuh yang kebayang platformnya? Sebenarnya sih semacam, jadi kombinasi dari berbagai macam plugin, tapi bukan Zoom sih. Kombinasi dari berbagai macam plugin yang kemudian kita jadiin, makanya kita sebutnya layanan ya ketimbang produk, karena ada beberapa yang kita ngambil teknologi-teknologi yang tersedia, tapi layanan terintegrasi itu, mulai dari ticketingnya, terus nontonnya, security-nya, dan segala macamnya. Yang pasti bukan Zoom, gue juga lupa namanya apa, tapi ya gitu. Intinya sebuah layanan venue stand-up gitulah. Oke. Menarik. Ya, moga-moga ini bisa jadi solusi, karena dengan begini, orang yang cuma bisa ngelawak jadi punya tempat. Kita bahkan bisa bayar pelawak gitu, sebagai yang punya tempat. Kan Comedy Club gitu ya, antara orang pakai venue kita untuk manggung, atau kita inisiatif bikin show, kemudian kita bayar orang-orang untuk manggung, terus kita dapat duit dari tiket gitu. Ya bisa aja kayak gitu. Dan dengan itu, teman-teman kami, dan lu, ini yang gue jarang buka, dan moga-moga teman-teman stand-up, nggak apa-apa gue buka ini. Yang banyak orang nggak tahu, bahkan di antara para stand-up comedian pun saat ini, itu banyak yang hidup dari pinjaman, banyak hidup dari sumbangan, karena mereka punya anak, nggak punya panggung, sosmed nggak kuat, panggilan TV misalnya nggak ada. Nah, dengan ini, gue tahu persis mereka siapa-siapa. Gue bisa ajak mereka, udah manggung di acara gue bisa bayar lu, dan akhirnya mereka punya penghasilan lagi. Gitulah. Dan teman-teman stand up comedy ini nggak termasuk masyarakat terdampak langsung ya? Maksudnya kan kalau yang terdampak langsung kan kayak ojol, dipecah, atau yang di PHK, segala macam. Teman-teman stand up comedy ini kan bukan orang yang terdampak, mungkin bukan cuma stand up comedy ya, pekerja hiburan tuh bukan yang terdampak langsung, sehingga dapat bantuan dari pemerintah gitu. Iya. Nah, apa namanya, sama kondisinya kayak ini, kayak kru panggung. Kru yang kerjanya, iya betul sekali. Gue dengar katanya ada kementerian yang bilang sama pekerja seni untuk ngedata. Jadi gue lupa persisnya tuh ditjen dari kementerian apa, tapi mereka sempat ngomong sama orang-orang perfilman. Coba lu data deh kru lu tuh siapa aja, nanti kita coba siapin paket untuk mereka. Terus orang-orang event juga coba didata deh. Nanti kita kasih paket. Tapi kenyataannya kan paketnya belum kelihatan, dan gue bisa memaklumi, maksud gue akan sangat mudah untuk masyarakat Indonesia melihat industri panggung ini bukan sesuatu yang prioritas. Jadi mereka akan bilang, aduh ngapain sih, itu kan mereka kan artis semua. Padahal di dalam dunia hiburan tuh banyak yang bukan artis gitu, kru lighting, kru panggung, kru sound. Jadi gue bisa memaklumi kalau pemerintah nggak bisa secara terbuka atau secara langsung ngasih ini nih paket bantuan untuk hiburan gitu. Jadi ya udah, akhirnya orang-orang kayak kami ini kalau nunggu bantuan pemerintah lama, jadi makanya kalau film tuh asosiasi produser film tuh pada sabaran sendiri untuk krunya masing-masing. Nah itu yang belakangan ini terjadi gitu. Ya itu kan gue beberapa ada temen ini sih Bang, ada teman-teman penari gitu, mereka juga bilang apaan udah ngedaftarin terus pendataannya lama banget, ya udah kita ngurusin sendiri deh, mereka bikin donasi apa sih kayak solidaritas gitu loh. Betul. Bikin buat bareng-bareng apa segala macam, terus ya jadi bikin ngebuka kelas-kelas nari gitu, malah ya udah lu nyumbang buat kelas nari. Jadi emang kebayang banget sih job-jobnya udah kayak gimana nih, kagak ada job gue kalau nggak ada event gitu. Dan yang gue selalu bilang sama semua orang adalah bagus untuk kita bikin sumbangan, kayak ayo kita ngumpulin duit untuk segala macam, tapi kalau kita pikir-pikir nih kita mau berapa lama nih perekonomian didorong dari sumbangan gitu, it doesn't make sense gitu. Kita harus nemu solusi untuk membuat orang kerja lagi, itu sumbangan terbaik yang ditunggu orang, solusi untuk bikin orang kerja lagi supaya roda ekonominya muter lagi. Dan masyarakat nggak boleh untuk pikir, gimana sih lu kok lagi pandemi, malah lu nyari duit. Loh, justru ketika pandemi, kita mesti kembali nyari duit. Mesti kembali berputar seperti biasa. Itu yang wajar. Itu yang nggak ngebebanin pemerintah. Itu yang ditunggu pemerintah bahkan. Makanya gue tahu masyarakat lagi pada ngamuk soal kecenderungan pemerintah pusat untuk melonggarkan. Gue paham nih, ada kekesalan dari masyarakat. Gimana sih, katanya nggak mau gelombang kedua. Tapi gue paham itu datang dari mana. Pemerintah ini berapa banyak duit sih yang mereka mesti siapin untuk economical package gitu.
pemerintah butuh roda ekonomi untuk berputar kembali, dan feeling gua tanpa ngomong secara terbuka, pemerintah dimanapun itu, daerah ataupun pusat, itu sebenarnya berharap ada kreativitas dari pelaku industri untuk membuat industrinya muter lagi dalam kondisi pandemi, dalam rangka memutar roda ekonomi. Feeling gue sih gitu. Ya, ya. Kebayang nih, gimana nih dari orang Pemprov? Ini saya bukan orang Pemprov, ini kita... ini podcast cerita orang dalam ini ya. Cerita orang. Apa, si Angga kenapa sensi orang ini maksud gue? Kan gue orang Pemprov. Oh iya ya, kan juru bicara ya. Oh. Mana pikir nih? Ya, tapi memang itu gue agak sedikit sepakat sih. Maksudnya dalam konteks yang hari ini gitu ya, mau pusat mau daerah, semua ini lagi dalam tanda kutip kering juga gitu. Lama-lama kan duitnya habis, APBN habis, APBD habis. Perlu ada terobosan-terobosan dari pelaku industri untuk nantinya kalau kebijakannya bagus dan butuh dorongan, didorong lebih kencang nih sama pemerintah supaya jalannya lebih cepat gitu. Makanya menarik ketika salah satunya kenapa sih gitu, kenapa gue pengen ngobrol tentang ini, karena pada Jakarta ini kan kota industri jasa ya, mereka hidup dari hiburan. Kalau misalnya hiburannya berhenti, kemarin kan beberapa waktu yang lalu Gubernur DKI Jakarta sempat ngumumin nih, APBD udah di-cut 41, tinggal sekitar 40 miliaran. Dari 40 triliun dari 86 triliun yang dipunya gitu. Berarti kan memang ini sebenarnya terdampak nih. Makanya menarik kita ketika cari tahu nih orang-orang yang ada di industri hiburan nih sekarang punya terobosan apa ya gitu. Jangan-jangan ada yang bisa didorong, ada yang bisa dipermudah, tapi juga tidak punya potensi menyebabkan COVID menyebar lagi, karena ya begitu ada satu orang yang kena, yang repot satu negara gitu. Itu yang makanya harus diantisipasi gitu. Nah, Dela ini kan itu juga kan sering jadi pembicara-pembicara Del gitu. Sebenarnya kalau dalam konteks pembicara-pembicara gitu, sekarang apa sih yang berubah setelah COVID? Waduh, pembicara mah Bang Panji, public speaker. Ya kan Anda juga. Aduh. Emang pembicara so tahu saya mah. Jadi kalau gue tuh kan lebih ke arah sharing ke komunitas ya, terus workshop. Jadi sekarang yang dilakukan adalah gimana caranya itu semua dipindahin jadi online. Jadi kayak pakai workspace-nya tuh misalkan pakai Mural. Ini nggak apa-apa ya gue nyebut merek ya. Ini nggak apa-apa dong. Jadi yang kayak gue pakai Mural atau pakai Miro atau pakai workspace yang kebayangnya bisa nempel-nempel post-it, bisa ngasih komentar dan segala macem. Terus pakai Zoom kayak gini untuk sesi tanya jawab gitu. Misalnya kayak kalau ada yang nanya dulu di chat, atau kalau ada yang mau sharing feeling apa segala macam bisa di chat atau pakai reaction ya. Pokoknya teknis-teknis yang sebetulnya gimana caranya mindahin experience dari offline ke online. Dan ternyata yang gue temukan itu tuh sebetulnya akhirnya mengerucut pada dua hal. Satu entertainment, satu education. So orang tuh butuh mental health kan lagi heboh banget gitu, orang pada stres, butuh hiburan dan butuh edukasi. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang bisa dikerjain di rumah selain belajar. Ternyata itu, so workshop tuh walaupun overrated, orang tuh masih beli. Jadi masih ada orang yang mau belajar. Dan makin banyak orang mau belajar, itu sih sebetulnya yang gue temukan opportunity sebagai tanda kutip fasilitator ya. Gue kayaknya kalau public speaker agak deg-degan karena di sebelahnya Bang Panji. Tapi gue bisa bilang gue mungkin fasilitator. Gitu sih cara adaptasinya. Gitu nggak? Iya. Kalau Bang Panji juru bicara, Ibu asisten juru bicara ya. Iya. Nah, mungkin gue ini sih agak masuk ke ke acara lo nih Bang. Ya. Seberapa percaya diri lu menyelenggarakan si Komoi Dumeno ini di Desember? Pertanyaannya kan yang di Desember berarti yang di Istora ya? Yeah. Sejujurnya, jadi kan gue total ada 20 kota. Ini yang gue pengen juga orang-orang tahu, bahwa gue ini tuh lagi ada di plan C. Plan A gue tuh jalan di April. Plan B gue tuh jalan di Juli. Karena Juli masih nggak kondusif, gue undurin dari Oktober sampai ke Februari 2021. Jadi itu tadinya turnya tuh selesai di tahun ini, dengan Jakarta kota terakhir. Tapi gue sekarang gue mengikuti peraturan yang
berikan sama pemerintah, daerah ataupun pusat, gue ngikutin. Dan itu membuat gue akhirnya udah jalan di plan C nih. Jadi gue jalan dari Oktober sampai Februari 2021. Total 20 kota, 10 nggak jelas tanggalnya. Karena kondisi COVID ini. 10 jalannya, 10 lagi sisanya jalannya dari Oktober sampai Desember. Nah, di antara 10 yang lagi direncanakan untuk tetap jalan di tahun ini, gue optimis paling gede itu di Jakarta terus terang. Untuk beberapa alasan. Pertama, karena jaraknya masih Desember, dibandingin dengan yang ada di Oktober ya. Walaupun Oktober juga masih berapa bulan ke depan, tapi Desember ini masih 6 bulan ke depan. Jadi, masih sangat dinamis, kondisi mungkin masih berubah, kondisi psikologis masyarakat terhadap COVID-nya juga mungkin berubah, kita nggak tahu. Tapi salah satu yang bikin gue optimis terus terang adalah ngelihat statistiknya sejauh ini. Gue cenderung suka sama pendekatan yang sedikit lebih parno. Kan orang bilang kan, ini Mas Anies nih rada lebih parno dibandingin pusat, katanya. Gue bilang, gue cenderung lebih suka kayak gitu, karena sebagai orang yang punya kepentingan bisnis, gue sih ngerti bisnis ini nggak gerak, tapi gue juga ngerti bisnis mesti dilindungi, jangan sampai bisnis digerakin kembali jadi kambing hitam. Kan kita nggak pengen ya, maksud gue, pintu dibuka, ekonomi diputerin, lalu putaran ekonomi ini jadi kambing hitam atas penyakit yang makin parah. Kan kita nggak pengen itu, karena akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap kembali memutarkan roda ekonomi jadi nggak enak gitu. Nah, ketika gue ngelihat kebijakan-kebijakan terutama dalam hari ini Pemprov DKI Jakarta, kemudian ada pernyataan, lu kalau udah keluar Jakarta balik lagi susah nih, gue kasih tahu aja. Itu tuh gue seneng dengernya. Dan ketika ngeliat statistiknya udah rada mendingan, gue pikir, oke, ini Desember gue rada lebih optimis dibanding kota lain. Di luar, terus terang, di kota lain gue belum dapat kemitraannya, tapi di Jakarta gue udah dapat mitra. Gue kerjasama resmi sama teman-teman dari BEM, Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Orang-orang yang paham, orang-orang yang ada pada bidangnya, dan orang-orang yang akan ngebantu gue untuk memastikan show di Istora ini dipikirin aspek kesehatan, dipikirin protokol COVID-nya. Dan sekarang belum diumumin apa protokolnya, karena menurut gue masih kejauhan. Feeling gue sih nanti Oktober, gue ngumumin nih hasil diskusi sama teman-teman FKM UI, kita mesti kayak gimana nanti. Karena Oktober ke Desember masih rada dekat lah untuk ngeraba. Tapi gue optimis karena ngelihat kondisinya sekarang, lebih optimis lagi karena gue punya kemitraan. Dan yang gue nggak pengen orang salah nyangka adalah, gue nggak akan ngelawan Pemprov dan nggak akan ngelawan pemerintah. Orang suka nanya, loh kalau COVID tiba-tiba parah, kalau ada gelombang kedua, kalau tiba-tiba PSBB lagi, ya gue nggak akan jalanin. Sesederhana itu. Nggak mungkin gue tabrak Pemprov, nggak mungkin gue tabrak pemerintah gitu. Jadi gue akan ngikut aturan setempat, toh izin pasti datang dari pemerintah setempat kan. Gue akan ngikut, dan kalau misalkan gue diizinin, gue akan pastiin bahwa izin ini layak diberikan karena gue proper nyiapinnya. Secara aspek kesehatan gue pikirin. Gitu. Intinya sih seperti itu. Ya, Bang, mau nanya nih, gue agak galau pengen beli tiket lo. Kemarin dikasih share siapa yang mau beli tiket Bapak? Gue kayak, aman nggak sih? Jadi kayak bayangnya apa yang akan terjadi, worst case-nya kan tadi kan ngomongin kayak hal terparno gitu, worst case-nya apa yang akan terjadi ketika orang-orang udah beli, terus ternyata, ya ini makin parah ini, kondisinya. Peningkatan kondisinya tambah parah, terus dari Pemprov kasih kebijakan, enggak, kita terakhir nih, karena kan fasenya terakhir ya, kalau yang kerumunan massa tadi juga nanya sedikit sama Angga. So, what would you do kalau itu terjadi? Jadi, gue tahu beli apa enggak nih? ya, orang tuh selalu nanya gitu kan. Jadi, ada orang yang, aduh gue nahan dulu deh, gue nggak usah beli sekarang, atau kalau misalkan gue udah beli terus udah gitu pandeminya memburuk gimana? Gue selalu bilang bahwa dari sisi gue juga nggak nyaman untuk bikin pertunjukan kalau kondisi pandeminya tiba-tiba kembali parah. Jadi gue akan bilang, kalau emang kayak gitu, gue akan undur acaranya. Tapi nggak, di dalam benak gue nggak pernah ada strategi, bukan strategi ya, nggak pernah ada opsi batal. Ini hanya akan diundurkan. Diundurin sampai kapan, gue nggak tahu. Gue ngikut kondisi COVID-nya, tapi gue akan undurin. Tapi yang gue selalu ingetin adalah, untuk orang yang sering nonton gue, mereka tahu, yang paling ribet dari nonton gue tuh sebenarnya beli tiketnya. Jadi gue selalu bilang, yang penting lu pegang aja dulu nih. Yang penting lu pegang aja dulu. Karena kalaupun acaranya mundur, yang penting lu udah megang gitu. Toh kalau misalkan lu pengen refund, ya pasti bisa lah, kan? Nggak mungkin. Nggak boleh gue sebagai penyelenggara acara menahan refund, nggak mungkin. Jadi kalau misalkan diundur dan tanggalnya nggak sesuai dengan keinginan lu, ya udah refund aja, nggak apa-apa. Tapi
gue tuh selalu bilang sama penonton gue, lu tahu sendiri yang paling ribet tuh megang tiket gue. Udah lu pegang aja dulu. Kalau udah lu pegang, terserah deh tuh mau diapain. Jadi itu satu. Tapi kondisi tidak separah itu, strategi kedua adalah gue tuh udah siap untuk manggung sehari 2-3 kali. Jadi misalnya, ternyata dibilang, Mas Panji kalau mau bikin di bulan Desember, harus dijarakin. Oh ya udah kalau gitu, kapasitas gue 7.500, gue bikin 2 atau gue bikin 3 kali pertunjukan, tergantung berapa jarak yang disepakati sama teman-teman dari BEM FKM UI. Dan buat gue, itu bukan hal yang aneh, karena gue sering manggung 2 kali sehari gitu. Di luar negeri juga biasa. Jadi, kalau ternyata mesti dijarakin, kalau ternyata mesti dimaskerin pun, gue nggak apa-apa. Dan gue tahu ini kondisinya mungkin tidak ideal, tapi menurut gue, tadi Della sempat ngomong, yang gue sadar persis, ternyata show gue tuh ditunggu. Jadi ada semacam tanggung jawab juga. Gue tuh hampir setiap hari terima DM dari orang, Bang, makasih udah bikin konten lucu, makasih YouTube lucu, makasih Instagram lucu, makasih bikin show di Desember, karena gue butuh untuk nyari sesuatu untuk membuat gue nggak stres, nggak depresi. Jadi, di satu sisi gue ngerasa ada tanggung jawab itu, jadi gue akan bekerja sebisa mungkin untuk memastikan ini terjadi, tapi tanggung jawab gue juga membuat lu aman. Jadi, kalau misalkan akhirnya jadi 2 pertunjukan, dan rasanya aneh di Istora akan ada jeda-jeda, gue akan bilang sama penonton gue bahwa, guys, ini kondisinya, kalau lu pengen dihibur sama gue dan membuat depresi lu lepas atau stres lu lepas, this is the condition. I think this is the best that you can get. Gue akan bisa maksud gue, penonton gue tahu gue seperti apa kualitasnya di depan 300 dan 3.000 orang, rasanya gue sama aja, dan gue akan tetap bisa menghibur sama baiknya. Jadi mereka nggak harus khawatir gitu. Mantap. Itu sih. Mantap. Ya. Menarik. Karena gue ngerasa, gue sebagai penonton stand up comedy gitu ya, memang kayak pengen penasaran dengan, gue berharap dengan lu buka pre-sale gitu dalam waktu dekat, jual tiket, banyak yang beli, dengan kasih standar, oh ternyata bisa loh dengan ada kesehatan masing-masing, itu ngedorong orang-orang yang tadi yang akhirnya bisa hidup dari live gitu, bisa mulai lagi ngegerakin ekonomi, bisa mulai lagi dapat pekerjaan gitu. Itu sih yang jadi ditunggu-tunggu gitu, karena iya, semua orang butuh hiburan. Iya, benar. Dan ini, maksud gue, makin lama level kebutuhannya akan hiburan jadi makin besar gitu. Jadi, karena kita kan berpikir ya, kalau lagi krisis kayak gini, asumsinya kan hiburan paling belakang. Karena asumsinya yang paling dulu adalah makan, minum, baju, rumah, itu yang didahulukan kan. Tapi ternyata, mungkin memang tuntutan zamannya, hiburan di dalam era kesehatan mental itu jadi semakin penting, itu ternyata dari tersier mungkin ke sekunder, mungkin untuk beberapa orang jadi primer. Jadi, kemarin kan gue jual digital download Hiduplah Indonesia Maya tuh. Itu harganya lebih mahal 100.000 dari yang tahun sebelumnya. Penjualannya nggak beda sama sekali. Sama persis. Secara angka tuh nggak beda dari yang tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya nggak ada pandemi gitu. Terus kan gue bingung kan. Gue tadinya nggak optimis. Maksudnya bukan nggak optimis. Gue berusaha realistis. Ya udahlah kita terima aja dalam pandemi ini seperti apa. Ternyata penjualannya tuh, unit terjualan itu nggak beda dengan yang sebelumnya. Terus gue pikir, oh sampai segininya orang mau mengkonsumsi hiburan. Dan karena gue riset ya guys, maksud gue, karena gue mau jualan tiket, kan gue juga nggak mau buta gitu. Jadi gue pengen ngebaca peta. Ternyata, orang tuh, ini akan terdengar aneh, dan gue tahu gue mungkin akan dicaci karena ini, tapi orang tuh sebenarnya lagi punya duit. Yeah. Kan asumsi umumnya kan orang nggak punya duit nih. Asumsi umumnya kan orang nggak punya duit. Dan mungkin sebagian masyarakat nggak punya duit, betul. Tapi ada sebagian masyarakat lagi yang punya duit. Orang yang sebenarnya nyimpen untuk liburan, tapi dia nggak berani keluar kota. Dia nyari hiburan di dalam kotanya. Dan itu berarti event menurut gue. Makanya gue bilang sama orang-orang, sebelum, kan pemerintah bilang nanti travel akan booming lagi. Tapi sebelum travel booming, menurut gue yang duluan booming itu experience produk gitu. Jadi kayak konser, kayak acara lawak, acara musik, yang di dalam kota. Jadi orang yang nggak berani ke Bali, nggak berani ke Singapura, gue nyari di sini aja deh gitu. Dan juga ada orang yang, ini aneh banget, ada orang, gue riset kan, gue tanya, lu dalam corona ekonomi ini tetap mau beli tiket gue atau enggak? Jawabannya gini, tetap bang, karena justru karena corona, gue jadi nggak banyak jajan.
Lebaran jadi nggak pulang kampung, jadi nggak beli baju baru, duit gue masih ada bang, gue akan beli tiket lu bang. Kata gue alhamdulillah, dia aneh bener di gue alhamdulillah. Tapi itu, nah artinya teman-teman pelaku industri hiburan mesti bukan hanya optimis bahwa dia punya kesempatan, justru ngeliat ini sebagai peluang. Kalau lu mulai mikirin gimana caranya bikin show dalam kondisi seperti ini, lu akan jadi orang-orang yang merasakan gelombang besar kebutuhan akan hiburan. Dan gue lihat Raisa tetap jalan di November. dia bahkan lebih gede penontonnya. Terus ada beberapa festival, katanya lagi bersiap-siap untuk bikin festivalnya tapi dengan social distancing gitu. Dan gue sendiri, gue tuh mempelajari semua. Gue mempelajari mall. Kalau nggak salah, Mas Anies tuh abis rilis konten, dia diundang sama asosiasi apa yang nunjukin asosiasi mall kemarin. Iya. Gue pelajari itu apa yang mau lakukan. Karena besar kemungkinan itu akan gue lakukan juga. Gue udah mikirin jarak antrian masuk ke gedung, jarak antrian. Gue bahkan mengurangi kontak fisik di Istora, dikurangin drastis. Kalau bisa nggak ada kontak fisik, nggak ada kontak fisik. Semuanya gue pikirin dan gue mempelajari yang lain. Kenapa? Karena ketika gue nemu jalan keluar untuk tetap bisa bikin pertunjukan di situasi seperti ini, di saat itulah gue akan kembali membahagiakan orang yang lagi butuh hiburan dan juga memutar roda ekonomi di industri gue. Itu kurang lebih. Itu bener banget sih Bang. Maksudnya gue tuh ngerasain banget soal punya duit karena ya di rumah kan jajan berkurang gitu. Terus kebutuhan entertainment. Nah, kemarin tuh gue donasi, ini sebetulnya donasi sih ke Phantom of Opera. Jadi mereka buka donasi untuk support seniman-seniman di sana. Ya udah gue bayar untuk nonton si YouTube-nya. So, ya it happens dan some people have money. Bahkan kayak aduh gue mau ngurangin screen time, gue beli puzzle deh gitu. Maksudnya kayak I have the money to buy entertainment karena it's actually my needs gitu. So ya itu sangat fun riset-risetnya Bang Panji tadi. Iya, dan gue ada cerita, menurut gue nih insight yang menarik sekali dari Arman Maulana. Arman cerita soal kerusuhan 98. Arman dan bandnya Gigi yang sudah sangat gaek itu waktu kerusuhan 98 itu kan bakar-bakaran tuh di Jakarta tuh segala macam, dan salah satu yang paling jadi korban itu industri rekaman karena kebanyakan label Indonesia kantornya tuh di kota kantor mereka, dan bakar-bakaran itu membuat banyak album jadi kebakar, banyak produk jadi kebakar dan segala macamnya. Nah, Arman kebetulan labelnya itu kantornya di Menteng dan kantornya nggak kena bakar. Gigi saat itu sebenarnya udah selesai rekaman dan pengen ngerilis produk. Terus mereka meeting nih antara Gigi dengan label. Pertanyaannya adalah, ini lagi krisis kayak gini, bukan cuma ekonomi, tapi kondisi sospolnya lagi nggak enak. Kita rilis atau enggak ya? Terus labelnya bilang, udah kita rilis aja lah. Tapi kita nggak usah hopeful, kita rilis karena barangnya udah ada. Yang terjadi adalah ketika mereka pikir, ya udahlah, relain aja, yang penting karyanya kita keluar udah jadi. Ternyata penjualan albumnya itu luar biasa. Kesimpulan pertama mereka adalah, ternyata ketika yang lain lagi nggak bisa ngerilis produk dan mereka ngerilis produk, orang yang selama ini tetap butuh hiburan, kendati pun sospolnya lagi susah, atau mungkin justru sospolnya lagi susah, justru ketika lagi mencekam, justru ketika ekonomi mungkin lagi menyulitkan untuk mereka belanja sesuatu yang mahal, ada produk yang membuat mereka bilang, akhirnya ada sesuatu yang ada yang ngasih gue hiburan, dikonsumsi. Jadi penjualannya mengejutkan lah untuk Gigi dan untuk labelnya. Terus Gigi sama labelnya ngomong, kita tur nggak ya? Lagi kayak gini, aduh susah banget kerusuhan di mana-mana. Labelnya bilang, ya udahlah tur seadanya aja. Kalau dapat izin, ya udah. Kalau nggak dapat, ya udah. Ternyata dari rencana kalau gue nggak salah 25 kota atau 35 kota, semuanya terlaksana dan ternyata baik-baik aja, nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada kerusuhan, nggak menyebabkan kerusuhan, nggak menyebabkan keirian sosial. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya dalam masyarakat Indonesia, dalam kondisi mencekam, kelihatannya justru butuh jalan keluar. Dan kalau nggak ada yang menyediakan jalan keluar itu, mereka akan tetap dalam kondisi kepala kalut. Nah, tanggung jawabnya yang punya karya adalah bantu orang, bantu masyarakat, supaya produk ini, hiburan ini bisa nyampe ke mereka. Nah, tantangannya kan beda-beda gitu ya. Kalau misalkan zaman kerusuhan, mungkin cara nyampeinnya mesti dipikirin seperti ini. Nah, sekarang pandemi, yang mesti dipikirin sama orang yang ada di industri hiburan adalah,
Di luar sana ada banyak orang stres, mereka butuh kita ke sana, tapi tantangannya pandemi, nah kita mesti gimana? Nah itu yang jadi tantangan kita semua, dan itu juga yang gue pikirin. Makanya gue kerjasama sama anak-anak BEM FKM UI. Menarik sekali insight yang menurut gue itu inspiratif gitu, hopeful. Iya, betul. Dan dalam kondisi sekarang ya itu tadi, semua memang butuh hiburan, dan pasti menurut gue industri kreatif itu pasti akan ketemu formatnya, cuma sekarang masih wait and see kira-kira apa nih yang dibutuhin gitu. Ya, ini sebenarnya gini sih. Ini selalu gue bilangin sama teman-teman pelaku industri hiburan. Lu tuh ngelihat new normal tuh nggak usah terlalu ngejelimet. Gue selalu contohin, lu mungkin lupa, tapi Garrett sebelum kita masuk mall itu new normal. Pintu dibuka sama keamanan sebelum kita masuk itu new normal. Alat yang cuman segini yang mindai tas itu new normal. Stick untuk ngebuka tas itu new normal. New normal pasca bom JW Marriott dan Ritz-Carlton. Sebelum itu kan nggak ada. Itu tuh nggak pernah terjadi. Itu jadi sebuah kebutuhan karena masyarakat pengen rasa aman. Karena mereka trauma sempat terjadi mall di sebuah hotel. Bahkan kalau lu ingat, pada zaman-zaman itu, Mall Kelapa Gading itu diancam bom. Gue inget bener itu. Jadi orang kan, anjing, mall diancam bom, hotel dibom, gue butuh keamanan. Nah sebenarnya kan hari ini kan sama persis. Sekarang kondisinya pandemi, masyarakat butuh keamanan untuk menjamin mereka tetap dilindungi, tetap ada aspek yang melindungi mereka di masa pandemi. Ya udah, itu yang kita siapkan. Zaman sekarang berarti termogan wajib, sama wajibnya kayak Garrett. Zaman sekarang hand sanitizer atau cuci tangan itu juga wajib gitu. Zaman sekarang masker jadi kenormalan. Zaman sekarang minimum kontak jadi kewajaran. Ya itu aja yang lu pikirin. Maksud gue nggak usah terlalu stres banget gitu. Kayak tau nggak sesuatu yang selalu gue lihat jadi tanda new normal itu adalah tempat cuci tangan di tempat mau masuk LRT. Kan gue suka lari kalau pagi dari rumah gue ke arah velodrome. Velodrome masih ditutup sih, tapi gue suka lari ke daerah-daerah situ. Setiap kali gue nyebrang dari arah Kayu Putih, gue ngelewatin akses masuk yang ada di Pemuda tuh. Nah, di depan tangganya tuh ada tempat cuci tangan. Setiap kali gue ngeliat itu, gue bilang, nah ini sebenarnya new normal. It's not something yang rumit gitu. Cuman lu mesti mikirin ada prioritas baru nih yang masyarakat miliki sekarang yang harus lu penuhi. Nah itu adalah yang kita mesti pikirin sekarang. Nice. Kalau misalnya nih, ini gue tahu sih penonton lu pasti tertib sih, karena kan banyak banget protokol yang disiapin. Tapi kalau ada yang bandel nih, kan ada aja orang-orang yang kayak sekarang, misalkan kan ada meme-nya bilang, bulan Januari orang ada COVID, orang parno banget. Sekarang tuh, lebih banyak positif, tapi orang malah cuek-cuek aja sama corona gitu. Jadi kayak, how do you see it? Kayak orang-orang yang kayak, ya udah nggak usah pakai masker, atau kayak dia rangkul-rangkulan, pacaran lagi di tempat lo nggak mau dibikinin physical distancing. Ya itu mungkin akan sedikit kemungkinannya, tapi kalau ada, what would you do? Kebetulan kalau lo pada ingat, show gua itu selalu penuh dengan keamanan berbadan besar. Security badannya gede-gede banget. Nah, jadi sekarang ya itu kan sebenarnya untuk melindungi pertunjukan gua dari kemungkinan ya konflik sosial atau ada yang ngebajak dan segala macam ya. Tapi kami udah ngomong, ini sekarang keamanannya tuh akan punya tugas baru. Mereka diminta untuk menindak tegas orang-orang yang nggak ngikutin aturan kami. Dan di acara gue, penonton gue tahu, kalau ada yang nggak ngikutin aturan, emang resikonya diusir. Itu udah pernah terjadi dan masih akan terjadi. Jadi kami udah meeting ini nih, belum diumumkan resmi karena kita akan ngumumin protokolnya Oktober. Tapi salah satu yang jadi pembahasan adalah wajib bawa masker. Dan orang yang nggak bawa masker itu akan dikasih masker. Jadi, tapi ini sebenarnya gue juga rada ini ya, maksud gue. Sebenarnya gue rada nggak mau ngumumin karena ntar orang asik dapat masker dari Panji gitu, ntar pada nggak bawa masker. Masker spesial Komodo Meno ya. Iya, maskernya di branding sama apa nih, jadi comika nih gitu-gitu kan. Tapi intinya adalah lu akan diwajibin bawa masker, lu nggak bawa masker bakal gue kasih masker. Habis itu ada aturan-aturan kayak nanti lu akan lihat nih kalau emang ini masih dibutuhkan ya.
Jadi kan Istora itu kan ada pintu-pintu ya, ada 8 pintu kalau nggak salah, lantai atas dan lantai bawah. Lo akan ngelihat ada kayak marka-marka tempat lo harus berdiri. Yang kalau lo melanggar itu ditegur. Kalau ditegur sekali masih ngulang, diusir. Jadi ini adalah sebuah keharusan, lu nurut aturan, lu nggak nurut aturan, ya lu cabut gitu. Dan tujuannya sebenarnya sederhana kok, untuk kenyamanan semua orang. Kayak kalau misalkan ada yang nonton stand up gue terus ngoceh mulu, itu diusir. Tapi bukan karena hanya dia yang ngoceh, tapi karena ngocehnya dia itu mengganggu orang lain. Nah ini prinsipnya sama nih sama protokol COVID. Gue ngusir lu tuh bukan cuma karena lu ngelanggar aturan, tapi ngelanggar aturannya lu ini bikin orang lain gak nyaman. Nah kan gue mesti mikirin yang benar. Maksudnya orang-orang yang mau ngikutin aturan, ya udah lu gue usir gitu. Itu sih akan terjadi. Nah mungkin ini terakhir kali ya, gue mau nanya. Ini pertanyaan gue terakhir. Kalau di daerah lain itu akan memperlakukan hal yang sama. Maksudnya kan ada beberapa daerah, tentunya kan penerimaan masyarakat di sana dengan COVID itu pasti beda-beda kan. Apakah apa yang akan lu terapkan di Jakarta nanti juga berlaku untuk di sana? Dan apakah FKMU ini yang partner lu tadi di Jakarta itu juga akan bisa dalam hal ini cover tempat-tempat yang lain yang jadi target daerah Lutur gitu. Ya, jawabannya adalah iya. Semua yang kami rencanakan untuk dijalankan di Jakarta akan diduplikasi di semua kota, termasuk kerjasama dengan FKM atau FK yang ada di tiap kota, tapi bukan UI berarti. Jadi di Semarang, di Surabaya, di Makassar, kami akan kerjasama dengan teman-teman kampus setempat untuk mau jadi kayak konsultan kami untuk urusan kesehatan dan pelaksana protokol COVID. Nah, ada kota yang ada FKM, ada kota yang ada FK, ya kita cari mana yang bermitra. Tapi semua kota pasti akan kemitraan itu, karena itu strategis buat kami mendapatkan izin dari pemerintah setempat juga soalnya. Kita mau bilang bahwa, Pak, gue mau bikin acara, tapi gue pikirin nih. Dan yang mikirin bukan cuma gue, orang yang emang kuliahnya itu. Dia punya akses terhadap orang yang berkepentingan, terhadap orang yang ngerti, dan segala macamnya. Termasuk protokol-protokol yang akan dijalankan, termasuk kemungkinan manggung 2-3 kali. Gue ambil contoh, ini baru gue dapat informasinya, dan mungkin ada baiknya gue cerita juga. Semarang itu target gue tuh sebenarnya 2.000 penonton. Venue-nya kapasitas 2.000 penonton, yang udah deal nih, gue udah deal sama venue kapasitas 2.000. Kemarin gue dapat pengumuman, mereka bilang kalau lu mau tetap bikin acara di sini, lu cuma bisa pakai 500 orang per acara. Akhirnya gue bilang, gue tanya sama si tim gue, kalau 4 kali gue nggak mungkin nih. Minimalnya mesti berapa kali untuk nutup? Dia bilang 3 kali. Oke, fix ya udah 3 kali. Jadi tadinya rencana jual 2.000 tiket, kayaknya gue kurangin jadi 1.500 tiket dan gue jadiin 3 kali show. Jadi ada 1 show sebelum maghrib, 2 show setelah maghrib. Artinya gue udah pasti akan mengutamakan protokol dan tidak gue tabrak. Karena tujuan utama gue adalah gue ingin bisa menghibur, gue ingin berhasil bikin acara untuk menghibur masyarakat gue, dan demi keberhasilan itu, supaya masyarakat penonton gue ini bisa dihibur, gue harus memikirkan aspek kesehatan. Jadi itu akan terjadi, semua protokol akan dijalankan, kemungkinan manggung 2-3 kali per kota, gue buka, kalau dibutuhkan, termasuk kerjasama dengan teman-teman yang pada bidangnya untuk ngurusin protokol COVID-nya. Itu kurang lebihnya. Nice. Mbak Dela mungkin? Ya, foto-foto nggak ada ini ya. Foto-foto pakai physical distancing ya nanti ya bakalan. Iya, betul. Jadi bahkan dalam rencananya, kalau biasanya kan kami berdiri, ini semuanya berdiri, terus bisa rangkulan dan segala macamnya. Kalau yang yang dilihat sekarang kayaknya bakal dikasih kursi, terus kursinya dijarakin. Jadi bukan antara titik untuk mereka berdiri atau kursi. Kemarin akhirnya kursi karena prediksi gue karena per grup jadi nggak bisa banyak-banyak. Kalau dulu kan sekali foto bisa ber-5, ber-8, ber-10. Sekarang nih sekali foto nih kayaknya maksimal ber-3. Cuman gue 1 dan 1. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk foto jadi lebih panjang nih. Dan itu berarti guanya jadi lebih capek. Jadi kita akan, udah lu kasih kursi aja dulu, santai lu duduk. Tapi semuanya bisa tetap berfoto sama lu gitu. Mantap. Beli ini gue kayaknya abis ini Bang, kalau masih ada sisa. Siap. Dan untuk yang lain, kalaupun lu merasa, aduh gue tetap nggak yakin, gue nggak apa-apa, karena masih ada periode lain guys, masih ada periode
kan yang Juni, tanggal 20 Juni kan periode Wong Soyudan. Wong Soyudan, tuh. Ya, itu cuma nama doang, jadi lu nggak mesti jadi anggota apa, itu cuma nama doang, lu tetap bisa beli di Loket, nanti loket.com. Ada periode Wong Soyudan, tapi kalaupun lu bilang, gue nahan diri deh, masih ada periode pre-sale itu di bulan Agustus, kalau lu masih nahan diri, tahan aja, masih ada periode harga normal di Oktober, tapi memang makin ke sana harganya makin mahal. Jadi, ya lu ukur resiko lu sendiri. Kalau misalnya lu bilang, nggak apa-apa deh harganya naik, yang penting gue merasa ketika gue beli gue secure, ya udah lu tahan aja. Masih ada kesempatan lain, tenang aja. Intinya gitu. Siap, thank you. Siap. Ya, ini menarik juga ya. Maksud gue ini salah satu terobosan dari warga negara ya, untuk membuat roda perekonomian tetap berjalan. Tapi bisa juga menurut gue sih semoga banyak teman-teman di industri hiburan yang mulai percaya diri ya sama untuk memutar ekonomi karena ya pasti nggak akan didahulukan dapat bantuan, tapi jadi prioritas hiburan buat masyarakat gitu. Thank you banget nih Bang Panji udah sharing bareng. Jangan lupa beli tiketnya Komedi Menoi, gue rencana juga mau beli. Tersinggung oleh panji.com, itu dia tempatnya. Tersinggung oleh panji.com. Oleh panji.com. Ya. Yang penting dapat tiketnya dulu. Masalah nontonnya nanti kapan, itu semoga tetap Desember. Karena kalau Desember berarti bisa, tandanya COVID sudah lebih baik. Amin. Thank you ya. Bang Panji, selamat sholat maghrib. Ya. Terima kasih semuanya. Semoga laris ya Bang, pasti laris ya. Amin. Sip, sudah berhenti. Dari recordnya udah berhenti ya? Ya.